2, 3. Baik, selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 akan mempresentasikan draft proposal kami yang berjudul Pengaruh Celebrity Attractiveness, Social Media Influencer, Celebrity Credibility, dan Brand Image terhadap purchase intention yang dimediasi oleh trust, social influence, dan perceived quality pada produk skincare. Di grup 4 terdiri dari Kak Arik Zafari, kemudian Revan Jason, Jessica Gabriela, dan saya sendiri Rianti Marcella. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Jessica dipersilakan. Thank you, Rianti. I want to begin by grounding our research in a critical market reality. Can you make it next, please? Okay, so as I said before, I want to begin by grounding our research in a critical market reality. As we know, the Indonesian cosmetic and skincare sector is currently experiencing nothing short of phenomenal growth. This isn't just a trend, it's like a structural shift. So if we look at the first check mark, this market explosion is fueled by the three powerful engines, which is the consumer awareness of skin health, and then move toward the sophisticated, which is the personalized skincare routines. And the last one is the digital connectivities. Now let's explore how this market operates. The second check mark highlights the defined characteristic, intense digitalization. As we know, the social media is no longer secondary. It is the primary platform for all brand customer interaction. But critically, customers are evolving. They are educated. They actively seek the products based on specific and scientifically packaged ingredients. And after that, despite of this, scientific emerge as a fascinating case study because they have dominated this highly competitive market by brilliantly executing a dual strategy. The first one, they combine scientific credibility by their famous, for example, the 5 times ceramide with the robust and digital supports. And despite of this scientific foundation, Scientific invests heavily in the glamour of celebrity endorsers and social media influencers. So our core hypothesis is that the purchase intention is not a simple transaction influenced only by an attractive and mediated by three deeper psychological constructs, which is the trust in the brand, the perceived quality of the product, and the powerful of social influence. Next, please. So following the intense market dynamics we just discussed, the research aims to solve the fundamental academic and practical challenges and, consistency in previous literature. Specifically, we need to clarify the true effectiveness of endorsement, which is the celebrity or the influencer itself, and also test the most critical psychological mechanism in the context of science-focused brand like the Skintific as our case study. So I put some research gap in our research for understanding the path from a scientific endorsement to the purchase intentions. So as you can see on the screen, we have three main focus, which is we follow the system SOR, or the stimulus, the organism, and the response. And the first question is this, do all these endorsement factors work equally? And next, please.
So based on the complex marketing dynamics we identify in the background, we have distilled our study into three highly focused and crucial research questions. The first question, this is our central comparative test. We are asking which mediator plays the most dominant and critical roles in determining the purchase intention success. So means, is it just the emotional or the relational factor, or is it perceived quality? And in science-backed brand like Scientific, understanding which of these two core consumer response hold more weight is essential for the future market strategy. And the second question addresses a unique variable often overlooked in the context, the social influence. We need to determine to what extent social influence proves to be a significant mediating mechanism that effectively translate the impact of celebrity and brand factor into customer purchase intentions. And the last question is we aim to determine how the role of the just specifically mediate the relation between celebrity credibility and celebrity attractiveness on purchase intentions. So we hypothesize that if an endorser is highly attractive but lacks credibility, just acts as the missing link, and we also determine whether their glamour converts into the sales. Next, please. So after having clearly defined questions, our research objectives are designed to provide clear, actionable, and academic rigorous answers. So each objective directly corresponds to the question we just asked before. The first target is our primary objectives to test and also to compare the mediating role of just versus the perceived quality. So this is the core novelty of our study, and we aim to identify whether the customer purchase decision for the scientific product is more heavily driven by the just and the perceived quality. And the second objective focus on the communal dimension, which is to analyze the significance of social influence as the mediation variables. And the last objective is to determine the specific role of just mediating the relationship between celebrity credibility and also the celebrity attractiveness. So this is our main theoretical contributions. We aim to show that just act as a critical feature. So if a celebrity is attractive but lacks credibility, just is necessary bridge that must be established before that attractive can positively influence to intend the purchase intentions. Next, please. And the next slide will be explained by Kak Arik. Thank you. Oke, terima kasih Jessica. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Boleh di next. Jadi kita mempunyai dua jurnal pedoman utama. Yang pertama itu dari Liang et al. Pada tahun 2004. Yang judulnya adalah Comprehensive Analysis of Effect of Social Influence and Brand Image on Purchase Intention. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dari pengaruh social influence yang melalui bisa dari teman dekat, selebriti internet, ataupun juga dari influencer atau media-media dari digital terhadap purchase intention pada di brand di Cina. Nah, penelitian ini juga menguji dari seberapa besar nih pengaruh trust terhadap social influence dan pengaruh brand image terhadap purchase intention.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa social influence itu dan brand image memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap purchase intention, dan juga dari trust juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap social influence. Seperti itu. Dan juga yang penelitian kedua dari Hosen et al. Pada tahun 2025 yang judulnya adalah The Influence of Celebrity Credibility, Attractiveness, and Social Media Influence on Trustworthiness, Perceived Quality, and Purchase Intention for Natural Beauty Care Products. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ini dari pengaruh celebrity credibility, dari celebrity attractiveness juga, dan juga social media influence terhadap trustworthiness, perceived quality, dan juga yang terakhir itu kepada purchase intention yang paling penting di produk natural beauty care. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa celebrity credibility memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap trustworthiness, dan juga celebrity attractiveness memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perceived quality, dan juga social media influence memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap trustworthiness dan juga perceived quality. Selain itu, trustworthiness dan perceived quality itu juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap purchase intention. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini landasan teori dari beberapa variabel kita. Yang pertama itu celebrity attractiveness. Jadi menurut Kotler 2016, attractiveness merupakan sumber daya yang dapat menarik yang digunakan sebagai strategi promosi. Jadi kalau di dalam attractiveness atau celebrity attractiveness itu dilakukan, yaitu dengan cara memilih selebriti atau public figure atau brand ambassador yang dapat memberi perhatian kepada konsumen untuk bertujuan melancarkan komunikasi pemasarannya juga dan pembuatan brand image yang baik bagi brandnya. Dan yang kedua itu ada social media influencer. Jadi kalau social media influencer itu merupakan seorang yang memiliki kapabilitas dan juga memengaruhi keputusan pelanggan dalam obrolan sosial media sebagai opinion leader mereka. Jadi social media influencer itu yang dapat menginfluence para konsumen kalau di dalam brand kita itu bisa membeli produknya seperti itu. Dan juga celebrity credibility. Celebrity credibility itu adalah kemampuan yang selebriti yang dianggap oleh konsumen itu mereka tuh ahli dan juga bisa dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli produk yang mereka pasarkan atau mereka endorse seperti itu. Dan juga yang kedua itu ada trust. Trust itu adalah kepercayaan dari konsumen dari sebuah brand atau produk yang memiliki yang mereka anggap itu produk itu bisa dipercaya dan tidak bohong mengenai kualitas produknya, dan juga memenuhi ekspektasi dari brand atau produk yang sudah dijualkan dari suatu perusahaan seperti itu. Oke, next. Dan juga ada perceived quality. Perceived quality itu merupakan penilaian konsumen terhadap brand atau produk yang mereka yakin bahwa tidak ada brand atau produk yang lebih baik daripada pilihan mereka. Jadi mereka menganggap bahwa brand tersebut adalah brand terbaik dibandingkan pesaing-pesaing yang lain, sehingga mereka tidak akan berpindah produk untuk membelinya seperti itu. Yang selanjutnya ada social influence. Social influence itu merupakan pengaruh dari suatu kelompok sosial yang misalkan dari nilai atau tekanan sosialnya juga untuk sebuah konsumen itu melakukan keputusan pembelian atau membeli produk tertentu. Jadi pengaruh dari bisa tadi yang sebelumnya itu dari teman-teman dekatnya ataupun dari internet seperti itu. Jadi mayoritasnya seperti apa. Dan yang kedua itu adalah ketiga itu ada brand image. Brand image itu merupakan penilaian dari sebuah konsumen dalam menilai sebuah brand atau produk dalam bentuk identitas brand dan juga perusahaan yang membuat brand dari waktu-waktu. Jadi dia melihat dari identitas sebuah brand itu seperti apa dan juga siapa sih perusahaan yang membuat brand tersebut. Itulah brand image yang dilihat dari konsumennya. Dan juga yang terakhir adalah purchase intention. Purchase intention itu merupakan tindakan konsumen yang memiliki niat untuk membeli dari suatu produk dan juga sebagai potensi perilaku dalam melakukan pembelian secara nyata. Jadi purchase intention ini memiliki keminatan dari sebuah konsumen itu lebih besar, kemungkinan besar akan membeli produk tersebut gitu. Oke, next. Berikut model penelitian kita mempunyai 8 variabel. Ini mungkin saya coba untuk dari hipotesa dari stimulusnya. Yang pertama itu adalah pengaruh celebrity attractiveness terhadap trust ke organisme. Yang untuk hipotesa kedua, yang poin pertamanya itu adalah pengaruh social media influencer terhadap trust pada produk saintifik. Dan juga yang hipotesis 2.2 itu pengaruh sosial media influencer terhadap perceived quality. Yang hipotesis 2 poin ketiga itu pengaruh sosial media influencer terhadap purchase intention. Dan untuk hipotesis ketiga itu pengaruh celebrity credibility
terhadap trust seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah pengaruh dari hipotesis 4. Yang poin pertama itu pengaruh trust terhadap perceived quality, dan juga hipotesis 4 poin kedua itu pengaruh perceived quality terhadap purchase intention, yang langsung ke respons, dan juga hipotesis 5 itu adalah pengaruh trust terhadap purchase intention. Untuk hipotesis ke-6 poin pertama itu pengaruh trust kepada social influence, dan hipotesis ke-6 poin kedua itu lanjutan dari pengaruh social influence kepada purchase intention. Dan terakhir itu hipotesis ke-7 melihat dari pengaruh brand image terhadap purchase intention pada produk Scientific. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yaya. Terima kasih. Oke, baik, makasih Kak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Nah, metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode survei berupa kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili kriteria dari penelitian ini. Kemudian jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan SEM atau Structural Equation Modeling menggunakan explanatory dan confirmatory untuk menguji dan menjelaskan hubungan kausal untuk mengkonfirmasi model teoritis yang sudah ada yang berdasarkan dari dua jurnal acuan sebelumnya. Kemudian kita akan mengolah apakah itu bisa dikonfirmasi dan hasilnya apakah sesuai dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, untuk kriteria responden pada penelitian ini yaitu berusia 21 hingga 40 tahun. Ini based on dua jurnal acuan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian geografisnya di seluruh Indonesia karena Scientific dijual di seluruh Indonesia. Kemudian gendernya laki-laki dan perempuan based on jurnal juga. Dan kriteria lain yaitu pernah melihat promosi iklan produk terbaru pada Scientific, kemudian pernah melihat review dari salah satu influencer mengenai produk Scientific, dan yang terakhir itu memiliki minat beli terhadap produk Scientific itu tersebut. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian yang kami gunakan menggunakan skala Likert 1-7, di mana dijelaskan di slide untuk poin-poin 1-7 mewakilkan kriteria apa. Kemudian teknik analisis datanya seperti yang sudah disebutkan tadi menggunakan SEM, di mana terdiri dari analisis deskriptif, kemudian menggunakan tools PLS atau partial least square, kemudian ada outer model yang terdiri dari convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability, kemudian ada inner model untuk menguji R square, Q square, dan nilai koefisien, kemudian ada path analysis, dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, selanjutnya untuk variabel penelitian mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi dalam penelitian ini ada variabel X, Y, dan Z. Untuk variabel X-nya sendiri itu adalah celebrity attractiveness, social media influencer, celebrity credibility, dan brand image. Kemudian untuk variabel terikat atau variabel Y itu adalah purchase intention, dan variabel intervening atau variabel mediasinya terdiri dari 3, yaitu trust sebagai Z1, social influence sebagai Z2, dan perceived quality sebagai Z3. Baik, selanjutnya ada instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Mungkin tidak akan saya sebutkan secara rinci, tapi saya akan sebutkan itemnya saja. Celebrity attractiveness terdiri dari 5 item yang sudah dijelaskan pada week lalu. Kemudian social media influencer terdiri dari 5 item. 4 item. Kemudian celebrity credibility terdiri dari 5 item. Kemudian trust terdiri dari 5 item. Social influence terdiri dari 5 item pertanyaan. Kemudian perceived quality terdiri dari 4 item. Purchase intention terdiri dari 5 item. Dan variabel terakhir yaitu brand image terdiri dari 5 item juga. Baik, berikut ini adalah gambaran dari kuesioner Google Form yang sudah kelompok kami buat. Oke, jadi kuesioner G-Form ini pasti pada awalnya pasti ada pendahuluan dulu yang berisikan judul di sini, kemudian ada perkenalan, kemudian di bagian ini kita ada tujuan penelitian yaitu sebagai untuk proyek UAS, kemudian
ada instruksi pengisian kuesioner yang terdiri dari 47 pertanyaan dan waktunya dibutuhkan sekitar 7 sampai 10 menit. Kemudian ada jaminan kerahasiaan di mana semua data dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan analisis ilmiah saja. Kemudian ada penjelasan risiko dan manfaat dan informasi kontak peneliti berupa email yang sudah tertera di GFORM tersebut. Semua elemen ini menggunakan aturan dari IRB, jadi sudah sesuai dengan aturan dari penelitian dalam membagikan kuesioner kepada para responden. Oke, selanjutnya ada screening question, di mana ini adalah 3 pertanyaan awal, dan apabila responden tidak menjawab tidak, berarti responden tersebut tidak bisa melanjutkan kuesioner ini. Namun, bila kuesioner memang sesuai dengan kriteria dan menjawab ya, maka responden itu bisa lanjut ke section kuesioner inti. Nah, selanjutnya itu mungkin ini tadi sudah saya jelaskan bahwa menggunakan skala Likert 1-7, mungkin kita langsung next aja. Kemudian ada kuesioner inti, mungkin ini kurang lebih gambarannya ya, ada sangat tidak setuju, dan sebagainya sesuai dengan instrumen penelitian yang sudah saya sebutkan tadi. Ini contohnya adalah purchase intention, mungkin ini ya tadi beberapa variabel, mungkin tidak akan saya jelaskan secara lebih lanjut. Nah, kemudian untuk setelah section kuesioner inti, ada bagian profil responden, di mana terdiri dari jenis kelamin, tahun kelahiran, karena tadi kita kriteria itu usia 21 sampai 40 tahun, kemudian ada pekerjaan, dan kemudian juga pendapatan. Ini untuk profil responden. Dan kemudian juga closing statement, di mana ucapan terima kasih dan kembali mengingatkan bahwasannya kerahasiaan data dari responden itu akan terjaga dan hanya digunakan untuk analisis ilmiah saja. Dan kemudian ada kontak peneliti lagi agar apabila ada keluhan ataupun saran, responden bisa menghubungi ketiga kontak peneliti ini gitu. Nah, ini juga ada akses link GFORM berupa QR code ataupun link bit.ly, jadi bisa langsung akses ke GFORM tersebut. Baik, ini referensi dari penelitian yang sudah kami lakukan. Ada beberapa referensi. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.